Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, izin Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Apandi dengan NIM 250407040. Perkenalkan Kak, Bang, nama saya Ayla Zura Syafi dengan NIM 250407010. Kami dari kelompok 16. Tugas besar menggambar teknik. Jadi di video ini kami akan menjelaskan tutorial cara-cara dasar penggunaan Revit. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Zaki. Nah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam video tutorialnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih Revit itu. Apa ya pengertian Revit? Fungsi dari Revit ini apa-apa aja? Terus aplikasi Revit dalam teknik lingkungan ini bisa untuk apa? Dan terus keunggulan yang Revit miliki dibandingkan AutoCAD. Untuk itu, teman-teman semua, mari kita dengar penjelasan berikut ini. Oke teman-teman semuanya, kita masuk yang pertama yaitu pengertian Revit. Revit adalah software desain berbasis BIM atau BIM, Building Information Modeling, yang digunakan untuk merancang, memodelkan, dan mendokumentasikan bangunan secara 3D. Berbeda dengan AutoCAD yang fokus pada gambar 2D. Revit menampilkan model yang lebih nyata dan terintegrasi antara arsitektur, struktur, dan sistem bangunan seperti pipa, listrik, air, pintu, dan ventilasi, dan sebagainya dah. Kita masuk yang kedua yaitu fungsi dari aplikasi Revit ini. Nah, teman-teman, aplikasi Revit ini memiliki banyak fungsinya. Nah, dari aplikasi Revit ini kita bisa merancang dan memvisualisasikan bangunan secara 3D. Terus kita bisa mengintegrasikan sistem arsitektur, struktur, dan utilitas sebuah bangunan. Dan fungsi aplikasi Revit ini bisa membuat perencanaan sistem air, drainase, dan pembuangan limbah. Bukan cuma itu, aplikasi Revit ini juga bisa menghitung volume material dan biaya proyek, dan bisa menjadi simulasi lingkungan seperti pencahayaan alami, ventilasi, atau efisiensi energi. Begitu banyak fungsi dari aplikasi Revit ini ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, tadi Zaki sudah menjelaskan beberapa pengertian Revit, kegunaan, fungsi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi Revit-nya di device masing-masing. Kemudian ditunggu saja sampai loadingnya bisa masuk ke aplikasi Revit-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal di Revit. Di sini terdapat beberapa gambar yang memang sudah dari bawaan Revit-nya. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk kita menggambar kita pilih yang new. Lalu di sini keluar seperti ini dan kita pilih yang construction template. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah masuk. Di sini kurang lebih hampir-hampir sama seperti AutoCAD, tapi Revit ini berbeda. Nah, di sini juga terdapat beberapa pilihan dan macam-macam tools yang bisa digunakan untuk membantu dalam mengerjakan gambar nanti. Di sini ada sistem, ada insert, ada
ini ada analisis, terus ada messing insight dan lain-lain yang bisa digunakan untuk menunjang proses menggambar nanti. Tampilan awal Revit adalah seperti ini. Nah, pertama kita akan mengatur unitnya dulu. Maka kita akan pergi ke manage, klik manage, lalu tampilannya kan seperti ini atasnya. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian kiri sini, ada beberapa tools di sini. Nah, kita klik yang project units, klik, lalu akan keluar seperti ini, dan kita pilih yang length ini, lalu klik yang di nomornya ini. Nah, ini kan unitnya masih milimeter, maka kita akan ubah unitnya ke meter. Klik meter, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah bangunan. Maka kita akan pergi ke arsitektur di bagian sini, klik, dan kita pilih menu wall. Nah, klik seperti ini, lalu akan keluar seperti ini, dan kita pergi ke arah kanan sini. Di sini terdapat beberapa bentuk. Kita pilih yang segitiga, yang segi panjang ini, namanya rectangle. Klik, lalu kita buat di sini, langsung aja seperti ini. Nah, ini ukurannya kan masih tidak sesuai dengan bangunan kita, maka kita sesuaikan dengan bangunan kita. Misalnya ke belakang sini panjang bangunannya itu 20, lalu lebar bangunannya itu 15. Nah, ini disesuaikan saja sesuai bangunan masing-masing. Nah, setelah itu kita akan pergi ke edit type di sebelah sini, sebelah kiri sini. Kita klik, lalu menunya akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang duplicate di bagian sini, lalu beri nama dinding (0,2 meter). Oke, boleh, enter boleh. Nah, setelah itu kita akan mengubah strukturnya, karena di sini kita mau buat sendiri dindingnya. Kita buat yang edit, klik yang edit. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Kita perhatikan yang struktur satu ini dan ubah di thickness sama materialnya. Yang pertama di thickness kita ubah dulu ukurannya menjadi 0,2, lalu di enter. Setelah itu yang di material ini kita klik dulu dan akan keluar titik 3 seperti ini di sampingnya, lalu kita klik. Nah, setelah itu di sini ada beberapa pilihan, banyak sekali pilihan di sini. Namun kita akan pilih yang masonry. Kita tulis saja masonry.
bosan aja. Nah, maka akan keluar beberapa pilihan seperti ini. Lalu kita klik yang construct masonry units yang ini. Kita klik, terus oke. Lalu juga kita tekan oke. Oke. Nah, setelah itu kita escape dulu. Lalu untuk membuat pintu di setiap ruangan yang kita inginkan, kita bisa di arsitektur ini. Di sini terdapat pilihan door. Nah, ini kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Lalu sama seperti wall tadi, kita klik yang edit type ini. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita juga ubah dulu namanya menjadi pintu. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ubah yang di bagian dimension ini. Nah, di sini thickness-nya kita ubah menjadi 0,1. Enter. Lalu height-nya itu kita ubah menjadi 3. Enter. Dan width-nya itu kita ubah menjadi 1. Enter. Nah, setelah itu kita oke. Per pintu seperti ini. Nah, ini misalnya mau dibuat di sini, klik aja, maka akan langsung otomatis menjadi pintu seperti ini. Nah, di sini juga membuat akan menjadi pintu otomatis seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu penggunaan Revit, dasar-dasar Revit yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi tools-tools dan juga menu-menu lain yang ada di Revit yang bisa menunjang proses gambar dengan baik. Semoga kedepannya saya dan kelompok saya bisa berkembang lebih jauh, jadi kami bisa menggunakan Revit dengan handal. Dan semoga video yang saya jelaskan, tutorial yang saya jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Video tutorial yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati